Tulisan di atas artinya bekerja keras atau berusaha. Kata itu ibarat kata keramat yang mendorong pedagang China berhasil dalam bisnisnya. Sejarah orang China dalam berbisnis. Jika dahulu bapaknya berjualan air di pinggir jalan, anaknya akan membuka restoran dan barangkali cucunya akan mendirikan pabrik yang memproduksi air dalam kemasan. Pada saat Malaysia merdeka, pengakuan atau identitas suatu kelompok masyarakat didasari oleh bidang pekerjaan yang digelutinya. Orang Melayu dikaitkan dengan sektor pertanian dan bekerja sebagai petani. Orang China berdagang dan mendiami wilayah perkotaan. Orang India tinggal di kompleks perumahan dan bekerja di sektor perkebunan. Setelah hampir 5 dekade negara ini merdeka, pengakuan atas kelompok masyarakat tertentu berdasarkan bidang pekerjaan yang digelutinya sudah mulai hilang. Semakin banyak orang Melayu dan India menggeluti bidang perdagangan. Adapun bagi orang China, perdagangan sudah menjadi pekerjaan utama mereka. Perdagangan orang China tidak banyak formalitas dan birokrasi. Mereka berusaha menjadikan kegiatan dagang ini semudah mungkin. Dasar ekonomi baru, DEP, yang diperkenalkan pada awal tahun 1970-an berhasil melahirkan sejumlah pengusaha, ahli perdagangan, dan pemimpin perusahaan dari kalangan pribumi, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa perdagangan adalah bidang yang dapat dipelajari dan tidak menjadi monopoli kelompok masyarakat tertentu. Namun, usaha-usaha untuk mematahkan dominasi orang China di bidang ekonomi, sampai saat ini masih belum berhasil dilakukan. Hal ini disebabkan hubungan perdagangan di antara orang China begitu erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Memang seperti itulah jika kita membicarakan kelompok masyarakat China tersebut. Tindakan itu dianggap tidak patriotik. Bagi orang China, mereka berbuat demikian bukan karena tidak mencintai negara yang menjadi tumpah darahnya, akan tetapi, karena mereka harus melanjutkan hidup dan terus melangkah ke depan. Mereka pindah ke Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Eropa dengan meninggalkan keluarga mereka masing-masing. Apa yang mereka lakukan mengulang proses kedatangan nenek moyang mereka ke tanah Melayu. Evolusi sejarah ini akan terus terjadi untuk memenuhi tuntutan siklus ekonomi dunia yang selalu berubah. Orang China adalah bangsa yang paling fleksibel, mudah berubah, dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang bagaimanapun. Mereka akan dapat hidup dan mencari makan dimanapun mereka berada. Inilah salah satu kepandaian dan keterampilan orang China. Orang China senantiasa berpandangan jauh ke depan dan mereka tidak akan membiarkan keadaan menjadi statis. Dalam sejarah dagang orang China, kita akan melihat bahwa perdagangan orang China senantiasa berkembang. Mereka cepat dan mampu meraih peluang dagang yang baru. Jika dahulu bapaknya berjualan air di pinggir jalan, anaknya akan membuka restoran dan barangkali cucunya akan membuka pabrik air dalam kemasan. Untuk berkembang, orang itu harus hijrah bukan saja secara fisik melainkan juga mental, jiwa, dan mendekatkan diri kepadanya. Keinginan seseorang untuk berubah adalah kunci utama keberhasilannya. Sejarah dagang orang China menunjukkan begitu banyaknya perubahan besar dan penting yang telah terjadi. Bandingkan antara sejarah awal kedatangan orang China ke Malaysia dan kedudukan orang China saat ini, kita akan melihat antara generasi pertama yang mula-mula selanjutnya terdapat perbedaan yang cukup besar. Namun di balik perbedaan itu, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan taraf hidup dan keyakinan pada perdagangan sebagai mekanisme untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi pribadi, keluarga, komunitas, dan bangsanya.